Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Nah, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua ya. Belum memulai pembelajaran, kita terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai, berdoa selesai. Nah, anak-anak, ibu akan menyuguhkan suatu emot. Nih, begini. Nah, dari kedua emot ini emot apa? Merasakan apa? Oke, bagus. Yang ini? Oke, bagus. Nah, apa hubungannya dengan materi hari ini? Kok emosi? Kan, kita kali ini mempelajari tentang asam dan basa. Loh, kok asam dan basa, Bu? Iya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bahas materi ini. Ayo. Baik, nah dalam mata pelajaran kali ini adalah kita membahas tentang asam basa. Nah, asam basa ini merupakan mata pembelajaran kimia yang pada KD 3.10 menjelaskan konsep asam dan basa serta kekuatannya dan keseimbangan pengionnya dalam larutan. Nah, untuk mencapai KD 3.10 tersebut ya, ada beberapa tujuan pembelajaran. Untuk mencapai tujuan pembelajaran, apa yang akan dipelajari? Nah, yang akan dipelajari dalam materi kali ini adalah yang pertama, teori asam basa Arrhenius, Bronsted, Lowry, dan Lewis. Kemudian ciri-ciri asam basa, derajat keasaman, dan indikator asam basa. Nah, yang pertama teori asam basa Arrhenius. Oke. Asam menurut Arrhenius adalah suatu senyawa yang mengandung hidrogen bila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion-ion hidrogen atau ion H+. Nah, sebagai contoh, HCl jika dilarutkan di dalam air dia akan terurai menjadi H+ ditambah dengan Cl-. Nah, karena ada H+ tadi, maka dia dikatakan dengan asam. Nah, kita lanjut ya. Basa menurut Arrhenius adalah senyawa yang bila dilarutkan di dalam air akan menghasilkan ion-ion hidroksida atau OH-. Nah, sebagai contoh, NaOH dalam air terurai menjadi Na+ ditambah OH-. Nah, karena OH- inilah dia disebut basa. Nah, yang kedua teori asam basa Bronsted, Lowry. Nah, apa kata Lowry tentang asam basa? Asam menurut Bronsted, Lowry adalah spesies yang mampu memberikan proton atau melepaskan protonnya atau mendonorkan H-nya. Contohnya, nah, ketika HCl ditambah dengan H2O, dia akan menghasilkan H3O+ ditambah dengan Cl-. Nah, di sini HCl yang terurai menjadi H+ dan Cl-. Nah, H+ itu akan diberikan kepada H2O menghasilkan H3O+. Nah, karena HCl memberikan hanya kepada H2O hingga menjadi H3O+, maka HCl dikatakan asam. Nah, kita lanjut. Nah, basa menurut Bronsted, Lowry adalah spesies yang menjadi penerima proton atau akseptor proton atau akseptor H ya. Contohnya yang tadi HCl tambah H2O menjadi Cl- menjadi tambah H3O+. H2O yang menjadi penerima tadi. Nah, karena H2O menerima H dari HCl, maka H2O dikatakan basa. Baik, kita lanjut ya. Nah, HCl tadi dikatakan asam ya. Kemudian memberikan hanya kepada H2O. Nah, Cl-nya kehilangan H2O, maka dia dikatakan dengan basa konjugasi karena dia kehilangan. Kemudian H2O menjadi H3O+. Nah, apa itu basa konjugasi? Cl- itu akan bisa menerima kembali H-nya ya, dari H3O+. Dan H3O+ bersifat asam konjugasi karena bisa memberikan ion H-nya kepada Cl- nantinya. Nah, yang ketiga adalah asam basa Lewis.
Nah, apa itu asam basa Lewis? Nah, asam menurut Lewis adalah zat yang menjadi penerima atau akseptor pasangan elektron, sedangkan basa adalah zat yang menjadi pemberi atau donor pasangan elektron. Contohnya, nah di sini ada H2O ditambah HCl. O tersebut memberikan pasangan elektronnya kepada H, ya. Nah, karena dia memberikan pasangan elektron, maka disebut dengan basa. Begitu juga sebaliknya. Nah, ciri-ciri asam basa. Oke ya. Asam mempunyai ciri-ciri mengandung ion H+, terasam asam dan pH-nya kecil dari 7. Nah, contohnya ya ini gambar ini adalah jeruk ya. Masam. Dan yang kemudian ciri-ciri dari basa adalah yang pertama mengandung ion OH-, kemudian terasa pahit, kemudian pH besar dari 7 dan licin. Nah, contohnya adalah ini gambar apa? Ya, deterjen. Nah, berdasarkan ciri-ciri tadi, silahkan kelompokkan bahan berikut apakah termasuk asam atau basa. Nah, yang pertama, pupuk urea, disinfektan, Rexona deodoran, Milanta obat mah, keju, apel, anggur, sabun mandi, air aki, cuka makan, dan tomat. Nah, silakan Anda kelompokkan ya. Kasih waktu sebentar. Nah, jawabannya adalah asam. Ya, perhatikan tomat, anggur, apel, air aki, keju, asam cuka. Kemudian yang basa adalah pupuk urea, cairan disinfektan, Milanta obat mah, sabun mandi, dan Rexona deodoran. Nah, itu merupakan asam dan basa. Nah, sekarang derajat keasaman. Nah, derajat keasaman ini tidak luput dalam pH atau kekuatan asam, ya. Nah, kekuatan asam itu pH-nya kecil dari 7, basa pH besar dari 7, netral pH sama dengan 7. Nah, dari pernyataan itu, maka POH tambah pH sama dengan PKW, pH sama dengan PKW kurang POH. Sekarang indikator asam basa ya. Nah, apa itu indikator asam basa? Indikator asam basa digunakan sebagai alat pendeteksi atau penanda apakah suatu zat bersifat asam ataukah basa. Nah, apa saja indikator tersebut? Yang pertama, indikator kertas lakmus ya. Nah, seperti ini ada lakmus merah dan ada lakmus biru. Nah, zat itu akan dikatakan asam apabila lakmus merah menjadi merah, lakmus biru menjadi merah. Kebalikannya basa, lakmus merah jadi biru, biru jadi biru. Nah, kemudian larutan indikator ya. Nah, indikator ini bisa juga kalian searching di internet. Nah, kita lanjut ya. Yang kemudian yang ketiga adalah indikator universal. Nah, ini contoh indikator universal. Nah, dalam indikator universal ini, nah setelah kita celupkan dia ke dalam zat, nah dia akan menimbulkan warna dan dicocokkan dengan indikatornya yang ada di situ. Nah, oke, itu adalah contoh-contoh dari indikator atau pendeteksi asam dan basa. Nah, di sini ada namanya pH meter. Apa gunanya? Untuk mendeteksi berapa pH larutan tersebut. Nah, itu tadi materi pembelajaran kimia yang kita pelajari hari ini. Semoga Ananda semua paham ya. Nah, untuk menguji kepahaman Ananda semua, Ibu akan memberikan latihan. Oke, jangan lupa dikerjakan ya. Kemudian, jangan lupa selalu tetap sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.